Halo, halo, halo. Selamat pagi. Ada yang belum sarapan, sarapan dulu. Bantu tap-tap like, guys, dan komen biar banyak yang nonton. Ada yang lagi skripsi kah? Skripsi atau tesis aku baru skripsi sama tesis aja ya yang udah aku laluin. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang kerjain skripsi yuk, jangan gitu-gitu aja, jangan diem-diem aja, nggak ngelakuin apa-apa, bingung udah nyampe mana, udah stuck banget di situ aja skripsinya. Siapa nih yang kayak gitu-gitu aja? Siapa nih yang gitu-gitu aja skripsinya? Bantu komen dan tap-tap layar siapa yang lagi ngerjain skripsian dan stuck gitu-gitu aja, bingung mulai dari mana. Coba cari fenomenanya bagaimana, caranya gimana ya. Jadi skripsi itu atau tesis itu kalian harus sering baca-baca yang namanya jurnal. Jurnal lihatnya di mana sih? Banyak banget sekarang, hampir semua universitas punya yang namanya e-jurnal. Coba Dede cek di universitas kamu ada nggak e-jurnalnya. E-jurnal itu kalian bisa cek, misalkan aku itu pegang jadi editor jurnal waktu itu sempat itu di mana? Nih ya, aku waktu itu pegang ini. Jadi kalian bisa baca-baca. Bagusnya di Google Scholar ya. Jadi harus cari. Kalau misalkan apa? Ini kok rempong ya? Pokoknya nanti lah ya. Kita ini dulu. Gimana cara baca biar kita nggak stuck gitu-gitu aja. Kalian harus baca e-jurnal ya. E-jurnal itu ada di internet. Coba cari di Google Scholar juga ada. Setiap universitas itu punya yang namanya e-jurnal. Hampir semua ya sekarang ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Jurnalnya ada di mana-mana. Jadi kalian jangan bilang, aduh cari jurnal susah deh. Nggak kayak gitu ya guys. Jadi harus dicari tahu jurnal di mana. Jadi kalau stuck gitu-gitu aja, coba baca jurnal yang sesuai dengan judul kamu. Jadi misalkan jurnalnya kalau aku nih ya, aku waktu itu accounting. Accountingnya ambil dari mana nih gitu ya. Accountingnya tentang apa nih gitu. Nah itu kalau accountingnya tentang apa, kalian tentuin dulu. Misalkan untuk keuangan, ambil keuangan misalkan profitabilitas atau apa. Coba kalau bingung banget cari aja di cari aja di Google. Di Google di sana banyak banget yang namanya judul skripsi atau judul tesis. Ya. Jadi kalau kalian bingung gitu-gitu aja, coba baca jurnal ya. Jurnal nanti ada jurnal itu kayak gini ya. Kalian baca cuman 1-2 lembar doang jurnal. Jadi jangan males baca jurnal. Kalau skripsinya gitu-gitu aja stuck. Kalau kalian stuck atau bingung, ajuin judul baru ke pembimbing karena aku datanya udah stuck nih Pak dosen, Bu dosen bingung gitu. Jadi kalian minta ajuin atau deketin pembimbingnya agar kalian tahu maunya pembimbing itu seperti apa. Karena pembimbing itu nilainya 60%. Penguji itu nilainya 40% doang. Jadi kalian harus tahu pembimbingnya dulu maunya seperti apa.
nanti pembimbing akan mempertahankan ke pengujinya. Jadi kalau kalian cari jurnal itu, coba cari jurnal yang ada di sini ada volumenya. Volume ISSN-nya itu berarti sudah publikasi atau jurnalnya itu valid. Jadi kalau kalian mau referensi skripsi atau tesis itu harus lihat dulu jurnalnya. Jurnal referensi kalian itu apa? Jadi jurnalnya harus ada volumenya ya guys, volume ISSN-nya, tahun publikasinya. Jadi nanti di situ itu jurnalnya sudah valid. Jadi kalau ngambil jurnal jangan nggak boleh asal ya, harus dicek dulu volume sama ISSN-nya ada atau enggak. Terus jangan lupa nih, pembimbing kalian itu nilainya 60% ya dibanding pengujinya. Gitu ya. Jadi jangan stuck di situ-situ aja. Jangan stuck di situ-situ aja ya guys. Coba kalian baca jurnalnya. Kalian baca jurnal yang ada di Google. Banyak sekali jurnal yang ada di Google. Jadi jangan lupa ya guys, pembimbing itu 60%, penguji itu 40%. Jadi ikutin arahan dari pembimbing. Kalaupun kalian punya judul yang tidak disetujui oleh pembimbing, kalian coba cari referensi apa yang alasannya kuat, fenomenanya harus kuat. Misalkan kalau misalkan misalkan pembimbingnya kenapa nggak mau gitu, padahal kamu udah kasih banyak banget referensi ya. Referensi itu kayak gimana sih? Banyak banget yang nanya. Referensi itu, jadi kalau cari referensi itu bikin 1, 2, 3 ya. Referensi, bikin tabel kau ya. Kamu bikin tabel. Nah, dulu tuh aku waktu kuliah kayak gitu dikajarin sama pembimbing aku. Sekarang aku sendiri jadi dosen, jadi ini. Jadi kalau skripsi itu, kalau kalian ditolak terus nih sama pembimbingnya, apa yang ditolak itu karena kamu tidak punya fenomena yang valid atau tidak punya referensi. Jadi kalau bikin referensi ke pembimbing itu bikin tabel ya. Bikin tabel di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, harus sampai 5. 1, 2, jadi referensinya harus 5. Nanti pada saat referensinya sudah 5, nanti kalian di sini ditulis referensi pertama ini tahunnya. Tahun di sini tahun 2022. Kalau bisa 5 tahun aja ya. 5 tahun ke belakang. Jadi di sini referensinya, terus nanti tahunnya 2021, 2020, 2000 berapa? Sampai dengan berarti 2018 aja ya. Kalau bisa. Terus nanti di sini judulnya. Terus setelah judul nanti di sini ada hasil ya. Hasilnya apa? Jadi kalau ke penguji itu harus ada dasarnya. Kalian bikin judul itu harus ada dasarnya. Kenapa sering ditolak-tolakin mulu ya? Judulnya suka ditolak karena kalian fenomenanya kurang kuat, referensinya juga kurang kuat. Jadi referensi harus dibikin tabel kayak gini ya. Dibikin kalau misalkan kalian ke penguji, kalian punya referensinya dari jurnal atau dari skripsi atau dari tesis itu, kalian bikin tabel. Tabelnya bikin nomor, tahun, judul, nanti di sini hasilnya. Kesimpulan ya maksudnya ya, kesimpulan. Nanti kalau kalian bingung sama alat analisisnya, nanti kalian di sini bisa dipakai. Analisis dasarnya pakai apa? Gitu ya. Jadi nanti kalau penguji itu nggak bisa cuman ini karena ini karena ini nggak bisa ya guys.
Jadi kalian nggak usah bingung mulai dari mana. Coba kalian bikin referensi pakai tabel kayak gini ya. Pakai tabel, oke? Jadi kalau kalian bingung pakai apa, pakai tabel ya guys. Jadi kalian bisa ngerti apa yang dosen mau, penguji mau, dan dosen pembimbing itu jangan lupa ya, dia nilainya 60%. Jadi kalau kalian sudah bisa mempertahankan skripsi atau tesis kalian, paling tidak kalian sudah dapat 60, nilai 60. Jadi tinggal 40 yaitu pengujinya. Jadi kalau misalkan kalian yang masih bingung, skripsinya atau tesisnya stuck di situ-situ aja gitu ya. Bingung juga mau mulai dari mana lagi karena udah pusing, terus coba cari fenomenanya. Fenomenanya apa? Jangan judulnya dulu tapi fenomenanya dulu dicari. Misalkan ini jurusan apa sekarang? Misalkan yang lagi booming itu apa? Coba cari di lembaga penyiaran yang ada izinnya kayak detik.com, Kompas, atau apa aja yang ada izin penyiarannya, itu berarti sudah dicek kevalitannya atau menggunakan opini dari para ahli. Karena kan kalau kayak gitu nggak boleh memberikan sembarangan opini kalau bukan dari para ahli ya guys. Jadi jangan lupa kalau kalian mau ke pembimbing itu, kalian kenapa ditolakin mulu? Aku ditolakin mulu nih Bu. Atau beberapa kali aku ditolakin melulu katanya. Bentar ya, aku share dulu ke kok hilang sih. Aku share dulu ke mahasiswa. Oke. Jadi kalau ke pembimbing itu bingung, pembimbing ditolakin mulu. Aku belum bikin slide nih guys. Ditolakin mulu sama pembimbing. Solusinya kayak gimana sih ditolakin mulu sama pembimbing? Kenapa sih ditolakin mulu? Karena kamu fenomenanya kurang kuat atau dasarnya kurang kuat. Oh bisa. Kenapa ditolakin mulu sih sama pembimbing? Apa coba kamu udah nyampe mana nih skripsinya? Kenapa sih ditolakin mulu sama pembimbing? Guys, kalian skripsinya udah nyampe mana nih? Ada yang, kalau yang bimbingan aku ini kebanyakan udah sampai seminar proposal ya. Kamu bisa ikut di Telegram tapi harus masuk ke grup dulu ya. Jadi minta ada di link WhatsApp aku di bio, itu kalian minta buat masukin ke grup Telegram untuk biar nggak ditolakin mulu sama pembimbing, oke?
Jadi apa sih kenapa sih ditolakin mulu sama pembimbing, guys? Ada yang tahu nggak? Kenapa ditolakin mulu sama pembimbing? Kenapa ditolakin mulu sama pembimbing? Karena fenomenanya atau dasar referensinya itu enggak kuat. Jadi kalian harus bikin dulu nih. Bikin dulu nih. Caranya gimana? Bikin kamu tabel. Jadi bikin tabel ya. Bikin tabel tentang referensi kamu. Paling enggak kamu harus punya 5 referensi. Hai. Bantu komen dong. Jadi kalian harus bikin tabel dulu ya. Tabelnya jadi kalian harus bikin dulu tabel untuk referensi kalian ya guys. Jadi kenapa ditolakin melulu? Kalian harus punya ini, misalkan ya, di sini nomor 1 sampai 5 ya guys. Di sini referensinya 1 sampai 5. Terus di sini tabel, terus tahun. Jadi referensinya itu tahun berapa sih gitu. Terus apalagi? Judul. Terus apalagi? Kesimpulan. Oh, aku lupa nih. Ada selain kesimpulan itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya apa selain kesimpulan? Referensi dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau kalian ditolakin mulu nih sama yang namanya pembimbing, kalian itu bikin tabel ya guys. Tabel. Masih kurang nih. Sesuai kebutuhan sih ya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kalian ditolakin mulu nih sama dosen pembimbing kalian bikin tabel. Tabelnya tuh kayak gini ya. Kalau kalian ditolakin mulu sama pembimbing kalian, berarti itu fenomena sama dasarnya kurang kuat, guys. Jadi fenomena sama dasarnya kurang kuat. Caranya gimana? Aku waktu itu diajarin sama dosen pembimbing kedua aku itu profesor. Dia itu kasih tahu kalau kalian bikin, kenapa ditolakin mulu sih sama pembimbing? Tolak mulu gitu ya. Ini yang lagi bimbingan sama aku ada nggak ini masuk? Jadi kalau kalian ditolakin mulu, kalian bikin tabel kayak gini ya. Tapi tabel ini terserah kalian bisa ditambahkan lagi gitu ya.
Bisa ditambahin lagi. Bisa ditambahin lagi di sini. Pokoknya sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau butuhnya buat apa? Nanti kalian bikin nomor di sini. Kalau bisa referensi itu lebih dari 3. Kalau paling enggak untuk memperkuat itu 5 ya. Jadi di sini bikin kamu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tahunnya terserah kalian, kalau bisa 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun sebelumnya. Jadi 5 tahun sebelumnya. Judul kalian cari judul ya. Judul ini carinya yaitu cari jurnal boleh, cari penelitian sebelum, atau kalian ke kampus terus nongkrong di perpustakaan boleh, nanti dicari judulnya, kesimpulannya itu apa. Jadi kalian kalau yang ditolakin mulu skripsi sama tesisnya itu kenapa sama dosen pembimbing ditolak? Karena fenomena sama dasarnya kurang kuat. Jadi fenomena sama dasarnya harus kuat dulu ya guys. Karena kalau fenomenanya nggak kuat sama dasarnya, jadi kalian ditolakin mulu sama pembimbing. Jangan lupa ya, pembimbing itu 60% ya guys. Pembimbing itu nilainya 60%. 60. Dan kalau penguji itu cuman 40%. Jadi kamu paling enggak harus mengikuti arahan dari pembimbing, sama paling enggak kalian udah punya nilai 60% atau 60 ya. Jadi tinggal 40-nya tergantung pengujinya gitu. Jadi kalau kalian ditolakin mulu nih, jangan bantu tap-tap layar dong guys dan komen. Jadi aku sharing aja ya. Aku sharing aja untuk kenapa ditolakin mulu sama pembimbing dan cara kenapa kalian suka stuck terus gitu. Nah, kenapa kalian suka stuck terus atau bingung mulai dari mana? Kalian cari fenomenanya dulu. Kenapa stuck terus? Karena kamu harus baca jurnal ya. Karena harus baca jurnal atau penelitian sebelumnya. Jadi kalian tidak stuck di situ aja, paling nggak ada ide apa gitu ya. Nanti kalau malam kalau sempet kita bahas jurnal ya. Jadi jangan lupa follow. Oh, di VT aku ada lowongan-lowongan pekerjaan ya. Jadi nanti kita mau bahas jurnal-jurnal, tapi kita ini dulu kalau pagi intermezzo ini dulu ya. Jadi kenapa kita stuck gitu-gitu aja? Kalian harus baca jurnal ya guys. Jurnal sekarang ada di mana-mana. Jangan lupa kalau cari jurnal itu cari yang ada volume sama ISSN-nya. Itu berarti sudah publikasi dan udah direview oleh para ahli. Misalnya dosen senior. Karena saya waktu itu jadi editor jurnal itu harus melihat juga harus ada yang review dari jurnal-jurnal yang kalian mau publikasikan. Jadi jangan lupa kalau kalian stuck di situ-situ aja, jangan lupa baca jurnal. Jurnal di mana sih? Jurnal di kampus kalian juga ada pasti. Coba cari e-jurnal kampus, misalkan aku Trisakti, berarti di e-jurnal Trisakti itu banyak banget. Klik, kalian mau jurusan akuntansi, mau jurusan manajemen, mau jurusan apa aja ada di situ ya. Terus sekarang Politeknik juga udah ada jurnalnya. Saya ngajar di Politeknik itu ada e-jurnal juga. Saya sebagai editor jurnal waktu itu. Jadi di situ kalian bisa cek dulu e-jurnal apa aja yang ada yang bisa jadi referensi buat kalian. Jangan lupa jangan asal comot jurnal ya. Jadi harus ada volume sama indeksnya atau ISSN-nya. Jadi nanti kalau ada itu kalian berarti jurnalnya sudah valid. Jadi kalau mau bingung mulai dari mana, jangan lupa cari fenomenanya dulu. Fenomenanya apa, baru judulnya. Jangan judulnya judul nanti latar belakangnya bingung apa gitu ya. Terus jangan jangan lupa ya, kalau kalian ambil dari referensi atau fenomenanya dari sosmed, jangan asal comot di sosmed ya, tapi kalian harus cek dulu ada lembaga penyiarannya atau enggak. Misalkan kayak detik.com, Kompas, itu kan ada lembaga penyiarannya ya, ada izinnya. Jadi
Kalau udah punya izin lembaga penyiaran itu opininya tidak boleh sembarangan. Jadi harus oleh para pakar atau para ahli, tidak boleh sembarangan. And then kita masuk ke, nah kenapa ditolakin sama dosen mulu sih, bingung banget ya kenapa ditolakin mulu, karena kalian fenomena sama dasarnya kurang kuat. Jangan lupa jangan meremehkan pembimbing itu nilainya 60% ya guys. Kalau penguji itu pembimbingnya penguji itu nilainya 40%. Jadi kalau kalian harus mengikuti pembimbing dahulu karena pembimbing itu akan mengarahkan dan akan bertanggung jawab atas skripsi atau tesis kalian. Jadi pembimbing itu nilainya 60%. Jangan lupa ya, pembimbing itu nilainya 60%. Kalau penguji itu pembimbingnya 40%. Jadi kalau ditolakin mulu sama pembimbing, kalian bikin tabel kayak gini nih guys. Jadi tabel kayak gini ini tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ya. Jadi kalian bikin nomor, tahun, judul, kesimpulan. Biasanya di sini aku waktu itu tambahin sama di sini saran dari penelitian sebelumnya. Di sini ada, kalian cek deh di kesimpulan di bab 5 itu biasanya ada kesimpulan dan saran. Nah, sarannya itu saran untuk penelitian sebelum penelitiannya dia. Aku main itu kayak gitu. Nanti tunggu sebentar, lagi belajar live dulu bentar. Jadi kalau kalian jadi kalau kalian di ini melulu sama pembimbing, jangan dicoret-coret saya. Iya, rasain tuh. Astagfirullahaladzim, bagaimana ini guys? Kamu kok bajunya basah, mandi dulu. Berenang dulu sana, berenang. Ini basah, nanti rusak sayangku. Ini bolpoinnya nanti rusak. Ini kan tidak boleh kena air. Ini pakai listrik, jadi tidak boleh kena air, nanti rusak. Sana. Itu berenang dulu sana, berenang. Nanti aku ikut together with me. Together berenang. Sana berenang. Berenang sana. Berenang sana. Iya. Nanti aku ikut di sana. Sebentar. 5 minutes. Wait a minute, please. Di sana berenang. Kamu gimana tadi mainan apa? Ya, jadi kalau kalian ditolak mulu sama air kotor. Oke. Jadi kalau kalian penelitiannya ditolakin mulu sama pembimbingnya, cus bikin kayak gini ya guys. Bikin tabel. Ini nanti tabelnya berantakan ya, aku baru bikin nih guys. Jadi kalau kalian, ini yang baru gabung siapa aja. Jadi kalau kalian ditolakin mulu sama pembimbing itu karena dasar dan fenomena kalian kurang kuat. Jadi bikin kolom kayak gini, ada nomor, ada tahun, judulnya apa, kesimpulan paling enggak minimal itu 3 atau sampai dengan minimal 5 ya. 5 referensi jurnal atau penelitian terdahulu. Oh my god. 5 ya. Minimal itu kalau bisa 5. Tahunnya itu kalau bisa tahun penelitian atau jurnalnya itu 5 tahun sebelumnya. Terus masukkan judulnya apa aja. Boleh variabel X-nya aja yang sama atau variabel Y-nya yang sama. Iya, bimbingan masuk. Ini Kak, aku punya grup juga Kak. Minta ke WhatsApp, ada di link itu. Nanti aku masukin ke Telegram ya. Kita bimbingan, tapi kebanyakan udah sampai sempro ya kalau teman-teman di grup. Tapi nggak apa-apa, kan kita sama-sama ya belajar. Yang penting biar cepet lulus ya. Jadi kalau kalian suka ditolakin sama pembimbing kalian, itu kalian wajib banget bikin. Ini dulu profesor aku nih yang ngajarin kayak gini. Jadi bikin di penelitian kalian bikin tabel kayak gini. Itu nomor. Iya Kak, aku ini Kak, mantan dosen. Jadi aku udah nggak bisa ngajar, jadi paling nggak aku ngajarnya online aja ya, berbagi ilmu. Jadi waktu aku tesis itu, iya wajib 30 jurnal. Kalau
Minimal paling enggak kan kebanyakan kalau itu kan kalau udah jadi ya, judul yang udah jadi. Kalau ini referensinya. Referensi kenapa sih aku ditolakin mulu? Aku kebanyakan bimbingan skripsi kebanyakan ditolakin mulu ya sama pembimbingnya, curhatnya ke aku nanti atau aku diajarin waktu tesis, aku ngerjain tesis itu diajarin sama profesor aku itu bikin penelitian terdahulunya atau jurnalnya itu bikin tabel. Jadi ada nomornya, ada tahunnya, ada judulnya, ada kesimpulannya. Kalau bisa ini ditambahin ya. Nanti aku perbaikin dulu tabelnya. Aku ini nggak prepare nih. Jadi kesimpulan nanti di sebelahnya itu ada saran dari penelitian terdahulu. Lihat di kesimpulan ada kesimpulan itu sama saran di bawahnya itu saran untuk penelitian selanjutnya. Kayak gimana di sini ada saran, terus nanti ditambahin juga judul sebelahnya pakai analisisnya. Analisis dari penelitian itu pakai analisis apa? Pakai analisis regresi atau apa, nanti di situ dimasukin juga ya. Jadi paling enggak kalian bikin 5 tahunnya, kalau bisa 5 tahun sebelumnya ya. Terus judulnya, kesimpulan, saran penelitian terdahulu. Begitu ya guys, jangan lupa kalau kalian bingung kayak gitu. Kalau kalian stuck gitu-gitu aja, kalian wajib baca jurnal ya. Baca jurnal. E-jurnal ada di mana-mana. Sekarang di Google, tapi jangan lupa ambil jurnal yang valid ya. Ambil jurnal yang valid. Jurnal yang valid itu kayak gimana? Jurnal yang valid itu jurnal yang ada volumenya dan ada ISSN-nya. Sekarang semua hampir universitas itu punya e-jurnal. Jadi cek di universitas kalian ada jurnal kalian apa enggak, itu bisa dijadiin referensi ya guys. Jadi kalau kalian bingung, baca jurnal. Kalau kalian stuck, baca jurnal. Jurnalnya cek di universitas kalian kalau bisa ada e-jurnal. Misalkan aku e-jurnal Trisakti, e-jurnal apa gitu ya, itu ada. Nanti kalian tinggal cari jurusannya apa, dimasukin bla 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 bla. Terus nanti keluarlah jurnal. Nah, itu jurnal yang di situ itu udah jurnal valid. Karena jurnal yang udah dipublikasikan itu sudah mendapatkan review dari para pakar atau para ahli ya. Jadi jurnal sudah publikasi itu tidak sembarangan. Dia sudah di-review oleh reviewer. Reviewer itu biasanya para dosen ahli atau ini ya guys, yang mempunyai scoop di penelitian kalian. Gitu ya. Udah ya, sampai di situ aja ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Kak siapa ini? Kak Fakers set. Oh, kamu Kak Fakers set. Kenapa kamu set? Jangan set Kak. Kalau yang tahu sedih itu diri kita sendiri. Jadi yang bisa bangkitin juga diri kita sendiri. Semangat Kak Faks. Jadi ya, kalau kalian masih bingung kayak gitu ya. Live semama 40 gitu. Co-host dengan host selama 5 menit gitu ya. Nggak ada co-hostnya. Oh, ini ada hostnya ya. Hai guys, jadi aku lagi sharing tentang skripsi. Ada yang mau tanya-tanya nggak? Sharing tentang skripsi. Jadi ini diulangin lagi ya. Yuk kerjain skripsi yuk, bingung mau mulai dari mana, stuck di situ-situ aja. Jadi kalau kalian stuck di ya, kalian baca jurnalnya ya guys. Kalian baca jurnalnya.
Jurnal kalian sudah sampai mana? Jurnal kalian sudah. Jadi kalian harus cari jurnalnya. Jurnalnya itu ada di universitas kalian. Di sekarang hampir semua universitas itu punya jurnal. Jadi kamu universitas apa nih? Coba cari jurnal universitas kalian gitu. Nanti keluar tuh di Google. Nanti kalian jurusan apa, masukin jurusannya apa. Nanti kalau di situ kalian kalau ngambil jurnal itu, karena tidak boleh sembarangan, hampir jurnal di Google kebanyakan tidak valid atau nggak ada volumenya ya guys. Jadi nggak ada volumenya ya guys, jadi tidak boleh sembarangan ambil jurnal karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau di jurnal universitas kalian itu ada reviewernya. Reviewernya itu biasanya dosen-dosen senior atau para ahli, profesor juga banyak ya sekarang ya gitu. Jadi kalau kalian ambil jurnal itu tidak boleh sembarangan. Oke, terus fenomena. Kalau kalian penelitiannya kualitatif, biasanya harus cari fenomenanya dulu. Kenapa sih fenomenanya itu dari mana sih? Jadi kalau fenomena itu tidak boleh sembarangan ya. Fenomena itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus cari lembaga atau tempat kayak koran atau apa itu yang sudah berizin. Contohnya Detik, Kompas itu kan udah ada izin penyiarannya ya. Jadi tidak boleh sembarangan, harus ada izin penyiarannya. Karena kalau udah izin penyiarannya itu ada kode etiknya, yaitu harus direview atau harus ulasan atau opini itu berdasarkan para ahli. Tidak boleh sembarangan, oke? Gitu ya. Bingung mulai dari mana? Kamu cek dulu panduan skripsi atau tesis kalian. Jadi kamu cek dulu panduan skripsi atau tesis kalian itu dari universitas itu kayak gimana, dibaca dari bab 1 sampai bab 5 dibaca dulu ya. Jadi kalian tahu itu apa, isinya apa, harus bagaimana, oke? Terus kenapa sih ditolakin mulu sama pembimbing ini? Paling banyak banget ya, kenapa kalian suka ditolakin mulu sama yang namanya pembimbing? Karena fenomena atau dasarnya itu kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena kalian nggak punya datanya kan, nggaknya cuman nih bu ini kayak gini dari sini. Jadi kalau kalian punya punya pembimbing, jangan lupa ya, pembimbing itu nilainya 60%, kalau penguji itu nilainya 40%. Jadi kamu ikutin arahan pembimbing itu. Karena kalau kamu ngikutin arah pembimbing, paling enggak kamu sudah dapat nilai 60 ya. Jadi tinggal 40-nya dari pengujinya, oke? Terus penelitiannya. Jadi kalau misalkan kalian ditolakin mulu sama pembimbing itu, kalian kenapa? Karena datanya kurang valid atau referensinya kurang banyak. Jadi kalau kalian penelitian terdahulunya itu bisa jurnal, bisa skripsi, di kampus-kampus kalian, di perpustakaan boleh dimasukin. Paling enggak itu 5 tahun sebelumnya ya. Bikin tabel kayak gini, isinya nomor, tahun, judul, sama kesimpulan, sama saran dari penelitian terdahulu. Nomor 1 sampai 5 ya, minimal 5 penelitian terdahulu, tahunnya diisi, terus judulnya apa aja, pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, terus kesimpulan dari penelitian itu apa, terus saran dari penelitian terdahulu itu ada di bab 5, sarannya kayak gimana gitu ya. Misalnya ditambahkan variabel X-nya, atau variabel X ini tidak berpengaruh nih, jadi kalian coba cari variabel yang lain, tapi berarti kalian bisa, nggak apa-apa, boleh kalau hanya variabel Y-nya aja yang dimasukin. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya ya guys. Oke, ada yang mau ditanyain lagi untuk skripsi kalian? Ada yang mau ditanyain enggak?
Ada yang mau ditanyain tidak kah? Ada yang mau ditanyain tidak skripsi kalian? Udah ya, gitu aja ya. Aku udah 40 menit. Terima kasih udah nonton. Ada yang mau ditanyain tidak ada, aku akhiri aja ya. Karena sudah siang. Terima kasih banyak udah nonton Cafekers. Thank you so much. Bye-bye.